Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufilatis syayatin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Hikmah yang berbahagia rahimakumullah. Dengan luapan syukur yang sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya, dengan izinnya lah kita dapat hadir bersimpuh di hadapannya. Segenap lahir dan batin kita curahkan untuk menunjukkan ketaatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ritual salat Jumat di masjid yang mulia dan tercinta ini. Moga-moga kehadiran kita menjadi amal terbaik yang kita peroleh pahalanya yang besar di akhirat nanti. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan umat manusia yang senantiasa kita menyebut namanya. Beliau adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita hadir di tempat ini terpilih dan dipilih mendapatkan syafaat di hari kiamat yang penuh huru-hara nanti. Amin ya rabbal alamin. Mengalih khutbah singkat pada momen salat Jumat di tempat yang suci dan mulia ini, khatib menghimbau dan berwasiat kepada diri pribadi saya dan kepada seluruh para jamaah untuk senantiasa istiqamah menjaga iman dan takwa kita dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hadirin para jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Hikmah yang berbahagia rahimakumullah. Ramadan bulan yang mulia sebentar lagi segera tiba. Mari sambut dengan sukacita, dengan hati penuh gembira. Ramadan itu seumpama tamu agung ke rumah kita. Kita sambut penuh bahagia, memberi suguhan yang istimewa. Nabi kita pernah bersabda, bila Ramadan telah tiba, dibukalah pintu surga, ditutuplah pintu neraka. Setan terbelenggu semua, benar-benar tidak berdaya mempengaruhi umat manusia untuk melakukan tipu daya. Dengan takwa menjadi pembeda manusia yang satu dengan lainnya sebagai makhluk yang paling mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dari bait-bait syair indah yang khatib susun dan telah khatib bacakan tadi, sekilas kita dapat pembelajaran penting. Di antaranya berkenaan akan tibanya bulan suci Ramadan, tinggal menghitung hari. Maka sebagai seorang muslim, kita mesti ada luapan kegembiraan dan kebahagiaan. Ternyata insya Allah setelah 11 bulan kita menanti
tibanya bulan yang agung ini, insya Allah kita akan dipertemukan dalam momen terindah bersama Allah SWT untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Maka sebagai seorang muslim, kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul siyam. Selamat datang bulan suci Ramadan. Selamat datang wahai bulan puasa. Kalau kita misalkan Ramadan itu adalah bagaikan tamu agung dan sangat mulia. Sudah lama kita nantikan kehadirannya akan datang bertamu ke rumah kita. Tentu adab kita ingin menyambut tamu tersebut dengan sikap ramah tamah kita, dan kita tunjukkan ekspresi diri kita bahwa betapa bahagianya kita bertemu dengan tamu tersebut. Tidak hanya itu, kita menyuguhkan aneka makanan dan minuman yang terbaik untuk kita berikan kepada tamu tersebut, agar tamu tersebut benar-benar senang, benar-benar bahagia, dan benar-benar merasakan kehangatan karena penerimaan kita yang sudah lama kita nanti. Ternyata tamu tersebut datang berkunjung ke tempat kita. Demikianlah halnya ketika puasa itu kita sambut dengan hati gembira, dengan jiwa yang bahagia, maka Ramadan itu akan mampu menjadikan salah satu upaya untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ketika dosa kita gugur, itulah puncak kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Semua rangkaian ibadah yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan nanti dalam rangka untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Karena sesuai dengan namanya Ramadan, artinya membakar semua dosa-dosa kita tanpa pernah tersisa sedikit pun. Yang jelas ketika puasa itu tiba, ketika Ramadan itu tiba, mari kita benar-benar menyambutnya dan melaksanakan ibadah puasa dengan tulus ikhlas, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan hukum fikih yang diajarkan. Kita mesti mengetahui rukun dan syaratnya, sah dan pembatalnya, sehingga kita benar-benar melaksanakan ibadah puasa tahun ini penuh dengan kualitas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan dan keistimewaan Ramadan tersebut yang tidak ditemukan pada bulan-bulan yang lain, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang khatib bacakan di mukadimah tadi, yaitu apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Inilah kehebatan dan keistimewaan bulan suci Ramadan. Dalam satu bulan penuh, pintu surga terbuka luas dan terbuka lebar untuk kita. Andai kata Ramadan tahun ini kita sukses, maka pasti Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya, terbuka lebar pintu untuk kita, dan kita akan menikmati betapa indahnya kehidupan di surga, dan terkhusus betapa nikmatnya kita bertemu dengan Allah dan Rasulnya yang selama ini kita sebut namanya, yang selama ini kita cinta dan rindu kepadanya. Maka dengan wasilah puasa tersebut Allah mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya untuk bertemu di dalam surganya nanti, dan pintu neraka otomatis akan tertutup. Demikian juga setan tidak akan mampu untuk merusak sistem keimanan dan keikhlasan kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu, mari kita luapkan rasa bahagia dan gembira ini dengan datangnya bulan suci Ramadan, karena siapa tahu Ramadan saat ini, tahun ini,
bisa jadi adalah Ramadan terakhir yang akan kita hadapi dan akan kita temui. Bisa jadi tahun depan Ramadan itu tidak akan pernah kita jumpai karena kita sudah berada di tempat berbeda, yaitu di alam kubur. Harapan dan doa kita semoga bulan Ramadan tahun ini dapat terlaksana dengan sukses dan sempurna, mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Target utamanya ketika kita mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan adalah untuk meraih derajat takwa sesuai dengan ujung dari surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kamu memperoleh derajat takwa. Derajat takwa adalah derajat yang mesti kita impi-impikan dan senantiasa kita upayakan dalam hidup ini. Karena inilah menjadi kunci pokok kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bila kita meninggal dalam keadaan bertakwa, maka di akhirat nanti amal kita tanpa diperiksa, karena kita termasuk orang yang bertakwa, dipersilakan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya karena upaya puasa yang kita lakukan itu benar-benar mengantarkan kita kepada derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengukur apakah kita benar-benar bertakwa, khatib kita sering menyampaikan ratusan kali, ribuan kali kita diajak untuk bertakwa. Parameternya dua, kita mampu melaksanakan perintah Allah dan kita juga sanggup meninggalkan larangannya. Mari kita koreksi diri, apakah semua perintah-perintah itu mampu kita laksanakan, baik itu bentuknya wajib atau bentuknya sunnah, atau selama ini ada yang masih kita abaikan, atau masih kita tinggalkan. Mari mulai saat ini untuk seterusnya kita bersama-sama membangun rasa ketakwaan kita. Insya Allah melalui bulan puasa nanti ketakwaan itu benar-benar dianugerahkan kepada kita, sehingga dengan ketakwaan itu akan mendorong semangat tinggi untuk selalu melaksanakan perintah Allah. Yang kedua parameternya adalah meninggalkan larangan Allah, baik bentuknya haram atau bentuknya makruh. Mari kita sama-sama berusaha untuk dapat meninggalkan larangan Allah sekecil apapun bentuknya. Takutlah kepada Allah, karena azabnya pasti akan menimpa bagi para pendosa yang tidak mau bertobat. Oleh karena para jamaah sekalian, melalui momen Ramadan nanti benar-benar kita asah diri kita asah jiwa spiritual kita untuk menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena puasa kita dianggap gagal total, walaupun kita menahan rasa haus dan lapar. Bila ternyata endingnya di akhir Ramadan nanti predikat takwa itu tidak diberikan, oleh karena kita tidak begitu fokus, tidak begitu tulus dan semangat dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, mari pada bulan suci Ramadan ini kita benar-benar berpuasa karena Allah dan mengharap ridha Allah. Lalu kita sempurnakan puasa tersebut dengan tadarus Al-Quran. Syukur-syukur kita bisa khatam 1, 2, 3 kali. Kalau tidak, yang penting kesibukan kita selama bulan suci Ramadan ini adalah banyak tadarus Al-Quran. Moga-moga khutbah singkat yang khatib sampaikan ini menjadi sumbangan yang sangat berharga dan besar artinya untuk kita dalam rangka kita membekal diri melaksanakan ibadah puasa yang sempurna, yaitu meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira.
أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمحن والزلازل والمحن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة